Grup F jadi grup neraka di Liga Champion. Drawing Liga Champion 2023-2024 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya grup F dinobatkan jadi grup neraka di musim ini. Hasil dari pengundian tersebut menempatkan PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United kini berada dalam satu grup yang sama. Keempatnya punya kans yang besar untuk bisa lolos ke babak gugur mengingat kualitas skuad yang dimiliki tim. Dan berikut adalah hasil pembagian grup Liga Champions selengkapnya. Haaland menangi gelar pemain terbaik UEFA 2022-2023. Penghargaan prestisius lainnya kini diraih oleh Erling Haaland. Bintang Manchester City itu berhasil memenangi penghargaan pemain terbaik UEFA 2022-2023. Pesepak bola berusia 23 tahun itu mengalahkan dua finalis lainnya, yakni mega bintang sepak bola Argentina Lionel Messi dan juga gelandang Man City yakni Kevin De Bruyne. UEFA akan terapkan aturan perpanjangan waktu yang baru. Badan Wasit Inggris mengatakan pada bulan Juli bahwa wasit akan menambahkan perpanjangan waktu dari waktu yang hilang karena perayaan gol, pergantian pemain, dan juga cedera. Aturan perpanjangan waktu yang baru diberlakukan sepak bola Inggris di musim ini dianggap tidak masuk akal dan tidak akan diterapkan di kompetisi UEFA, kata dari Vladimir Boban, Kepala Badan Sepak Bola Eropa. Bursa taruhan Liga Champion unggulkan Manchester City jadi juara. Liga Champion musim 2023-2024 akan mulai pada 20 September. Dan bursa taruhan menjagokan Manchester City kembali menjadi juara. Di posisi 5 besar taruhan juara Liga Champion, setelah City ada Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal. Barcelona di bawah Bulisan Xavi di musim ini mungkin bisa saja bicara banyak. Arsenal yang akhirnya main di Liga Champion kembali setelah absen 7 musim, mungkin bisa jadi tim yang penuh kejutan. Maguire dipanggil timnas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate resmi mengumumkan skuadnya untuk kelanjutan kualifikasi Euro 2024. Sebanyak 26 pemain telah dipanggil oleh Southgate untuk jeda internasional. Gareth Southgate kali ini memanggil dua nama yang belum pernah bermain di tim utama The Three Lions. Yang pertama adalah bek Chelsea Levi Colwill, sementara yang kedua adalah Eddie Nketiah. Dalam daftar 26 nama tersebut, ada satu nama yang kini menjadi perdebatan, yaitu Harry Maguire. Bek milik Manchester United itu dipanggil oleh Southgate di jeda internasional kali ini. Namun banyak pihak yang merasa sang bek tidak layak untuk dipanggil. Jude Bellingham pemain terbaik La Liga bulan Agustus. Debut gemilang Jude Bellingham bersama Real Madrid mendapatkan pengakuan. Bellingham dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga bulan Agustus. Bellingham sudah mencetakkan 4 gol plus 1 assist dalam 3 laga penampilannya di La Liga bersama Real Madrid. Bellingham kini sementara memuncaki daftar top skor La Liga Spanyol. Gol dari Bellingham tersebut membantu Los Blancos menjaga star sempurnanya dengan 3 kemenangan dalam 3 laga. Pasukan Carlo Ancelotti itu kini memimpin klasemen La Liga dengan koleksi 9 poin. Kylian Mbappe siap tekan kontrak baru bersama PSG dengan satu syarat. Kylian Mbappe dikabarkan akan menandatangani kontrak baru di PSG hingga tahun 2026. Dalam proposal kontrak barunya, Mbappe akan memasukkan klausul rilis personal yang unik untuk musim panas mendatang, di mana hal tersebut berpotensi memungkinkan Mbappe untuk mewujudkan cita-citanya bergabung dengan Real Madrid. Toni Kroos mengkritik para pemain yang pindah ke Arab Saudi. Gelandang Real Madrid Toni Kroos sudah untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 1 minggu mengkritik para pemain yang pindah ke Arab Saudi. Bintang Jerman ini menuduh mereka sebagai tentara bayaran. Ibrahima Konate tak tergiur uang Arab dan pilih bertahan dengan Liverpool. Bek Liverpool yakni Ibrahima Konate dikabarkan sempat dirayu oleh Al Ittihad agar pindah ke Arab Saudi, tapi ia dengan tegas menolak tawaran dari Arab Saudi tersebut. Konate dilaporkan bahagia di Liverpool. Ia sekarang bertekad untuk membantu mereka meraih target-targetnya.
Wijnaldum bakal merapat ke Al-Ettifaq. Berembus kabar bahwa Georginio Wijnaldum menarik minat dari Al-Ettifaq. Potensi transfer ini cukup menambah nuansa Liverpool di klub Arab Saudi tersebut. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Wijnaldum saat ini menjadi target kunci dari Al-Ettifaq. Secara spesifik, pelatih Steven Gerrard lah yang menjadikannya prioritas. Jika Al-Ettifaq sukses menggait Wijnaldum dari PSG, nuansa Liverpool juga bakal bertambah di klub yang bermarkas di Dammam tersebut. Al-Ettifaq bukan cuma dilatih oleh Steven Gerrard, mantan kapten Liverpool yakni Jordan Henderson juga telah merapat pada bulan Juli kemarin. Wolverhampton Wanderers konfirmasi transfer dari Enzo Gonzalez. Wolverhampton Wanderers resmi mengontrak pemain sayap Paraguay yakni Enzo Gonzalez. Penyerang 18 tahun tersebut bergabung dengan Wolves dari klub Paraguay yakni Libertad. Fulham selangkah lagi dapatkan Alex Iwobi dari Everton. Fulham selangkah lagi akan mencapai kesepakatan dengan Everton mengenai transfer gelandang Alex Iwobi yang diperkirakan menelan biaya mencapai 20 juta pound sterling. Sindis merasa Alex Iwobi sekarang tidak lagi dibutuhkan dan telah menyetujui kepindahannya ke Creighton Cottage. Nottingham Forest umumkan transfer Gonzalo Montiel dari Sevilla. Nottingham Forest resmi mendatangkan bek timnas Argentina yakni Gonzalo Montiel dari Sevilla dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi pemain keempat yang didatangkan oleh Nottingham Forest di musim panas ini dan dia akan mengenakan nomor punggung 29. Manchester United kena PHP Munchen batal rekrut Scott McTominay. Asa Manchester United untuk bisa menjual Scott McTominay di musim panas ini nampaknya akan gagal terwujud. Munchen dilaporkan telah mundur dari perburuan sang gelandang. Para petinggi di Rotten menilai McTominay tidak cukup bagus untuk bisa bermain di Munchen, apalagi ia saat ini bukan pemain di tim utama Manchester Merah. Di sisi lain mereka juga menilai harga yang telah ditetapkan Manchester United untuk sang gelandang ini terlalu mahal, jadi mereka meminta Tuchel untuk mencari target yang lain. Petri Barcola bakal gabung dengan PSG. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcola akan segera pindah ke PSG pada musim panas ini. Lyon telah menerima tawaran yang telah diajukan PSG untuk pemainnya tersebut. PSG harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk bisa memboyong Barcola. Dia akan bergabung dengan Les Paris yang seharga 45 juta euro plus add-on yang mencapai 5 juta euro. Barcola akan terbang ke Paris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Kepindahannya pun akan tuntas dalam waktu yang dekat ini. Manchester United coba datangkan Jean-Claire Todibo. Ada kabar terbaru beredar seputar aktivitas transfer dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan kembali mencoba untuk bisa mendatangkan Jean-Claire Todibo. Dilansir dari The Sun, nama Todibo sebenarnya sudah menjadi incaran Setan Merah sejak bursa musim panas dibuka. Itulah mengapa ketika Rafael Varane cedera Ten Hag langsung terbesit untuk kembali mencoba mendatangkan Todibo dari Ognes. Nyaris gabung ke Genoa, Ndombele malah merapat ke Inter Milan. Liga Italia kemungkinan akan menjadi tempat berpetualangan baru bagi pilar Tottenham yakni Tanguy Ndombele. Ia disebut segera merapat ke Inter Milan walau sebelumnya disebut hampir bergabung dengan Genoa. Setelah kesepakatan sudah nyaris didapatkan dengan Genoa, Football Italia melaporkan bahwa Ndombele mendadak memutuskan negosiasi tersebut. Hal tersebut ia lakukan karena mengetahui ada tawaran yang datang dari Inter Milan. Nerazzurri disebut tengah mencari sosok gelandang tengah yang jadi pelapis Stefano Sensi yang rentan dibekap cedera. Leonardo Bonucci lanjutkan karir bersama Union Berlin. Spekulasi masa depan dari Leonardo Bonucci akan segera berakhir. Sang bek dikonfirmasi akan meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Union Berlin. Menurut laporan tersebut, Union Berlin sudah mencapai kesepakatan dengan Bonucci agar sang pemain pindah ke Jerman. Union Berlin akan memberikan kontrak berdurasi 1 tahun, namun ada klausul perpanjangan selama 1 tahun.
Resmi AS Roma perkenalkan Romelu Lukaku. Klub Serie A Italia resmi mengumumkan bahwa mereka telah mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Roma mengumumkan bahwa mereka mendatangkan Lukaku dengan status pinjaman. Ia akan bermain di Olympiakos sampai musim panas 2024 mendatang. Dan di Roma Lukaku akan mengenakan nomor punggung 90. Romelu Lukaku mengakui dirinya merasa tersentuh oleh hangatnya sambutan dari manajemen AS Roma maupun para fans dari klub ibu kota tersebut. Ia pun tak sabar untuk segera bermain dan memberikan kemampuan terbaiknya bagi Ilupi. Arsenal berburu Eric Garcia dari Barcelona. Arsenal masih kekurangan stok pemain belakang. Pria Belanda dikabarkan membidik Eric Garcia. Namun niat Arsenal untuk bisa memboyong Eric Garcia nampaknya tidak akan mudah, sebab pelatih Xavi Hernandez diyakini akan melepas mantan pemain Manchester City tersebut. Arsenal diketahui sedang krisis back setelah Jurgen Timber cedera dan juga Kieran Tierney yang telah dipinjamkan ke Real Sociedad. Sementara itu Nuno Tavares juga sudah menyetujui kesepakatan untuk bisa bergabung dengan Nottingham Forest. Manchester United resmi lepas Dan Henderson ke Crystal Palace. Berakhir sudah karir Dan Henderson bersama Manchester United. Kiper berusia 26 tahun itu akhirnya berlabuh ke klub baru yakni Crystal Palace. Kali ini Henderson pergi secara permanen dari Manchester United. Palace menebusnya seharga 20 juta pounds. Dan Henderson bakal menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Itu artinya sang kiper bakal bertahan di Selhurst Park setidaknya hingga tahun 2028. Ryan Gravenberch resmi jadi milik Liverpool. Liverpool sudah bisa tenang, salah satu buruannya yakni Ryan Gravenberch akhirnya bisa diamankan dari Bayern Munchen jelang penutupan bursa transfer. Menurut laporan dari Sky Sport, Liverpool menebus Gravenberch secara permanen dan biaya transfernya mencapai 40 juta euro plus bonus 5 juta euro dalam bentuk add-on. Pemain berusia 21 tahun ini akan menerima kontrak jangka panjang. Gravenberch akan menetap di Anfield setidaknya hingga tahun 2028. Manchester United datangkan Sergio Reguilon. Manchester United kini batal mendatangkan Marco Cucurella dan kini pemain yang didatangkan ke Old Trafford justru bek kiri milik Tottenham yakni Sergio Reguilon. Negosiasi peminjaman Reguilon dan Tottenham berjalan lancar tanpa hambatan. Laporan The Telegraph mengklaim bahwa transfer ini akan tuntas dalam waktu yang dekat. Dokumen-dokumennya sedang disiapkan untuk ditandatangani. Reguilon sendiri bahkan sudah punya jadwal untuk melakukan tes medis secepat mungkin sebelum penutupan bursa transfer. Real Betis siap tampung Philippe Coutinho. Philippe Coutinho kemungkinan besar bakal kembali berkarir di Spanyol. Diario AS menyebut Coutinho akan dipinang oleh Real Betis dari Aston Villa dengan status pinjaman selama 1 musim. Aston Villa sendiri diyakini tidak keberatan mengirim Coutinho ke Real Betis. Pasalnya Coutinho tidak punya tempat dalam rencana besar pelatih kepala yakni Unai Emery di musim ini. Resmi Manchester United selesaikan transfer Sofyan Amrabat. Drama transfer Sofyan Amrabat akhirnya berakhir manis. Manchester United akhirnya menyelesaikan transfer dari sang gelandang Fiorentina tersebut. MU kabarnya harus membayar cukup mahal untuk bisa meminjam sang gelandang. Uang sebesar 10 juta euro harus mereka setorkan kepada rekening Fiorentina. Dan dalam kesepakatan tersebut, Manchester United mendapatkan klausul untuk membeli Amrabat secara permanen nantinya. Jika Setan Merah mengambil opsi tersebut, maka mereka harus menyetor uang lagi kepada Fiorentina. Mahar sebesar 20 juta euro harus diberikan kepada La Viola agar Amrabat pindah permanen ke Old Trafford.